Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safitri dari IAIN Kerinci dengan program studi Tadris Bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir kuliah semester 2 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar. Ada dua kata dalam kalimat tersebut, yaitu kesulitan dan belajar. Dua kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Kesulitan diartikan sebagai suatu kondisi yang menjadi hambatan suatu tujuan dapat tercapai, sehingga diperlukan usaha untuk mencapainya. Kesulitan merupakan kondisi yang diperlihatkan ciri-ciri gangguan dalam mencapai tujuan dalam suatu kegiatan, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menghadapi gangguan tersebut. Sedangkan belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Belajar juga dimaknai sebagai suatu kegiatan atau interaksi antara individu dengan lingkungannya. Kegiatan tersebut yang akan memberikan pengalaman, baik pengetahuan baru maupun pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga terjadilah sebuah interaksi. Jadi, definisi kesulitan belajar adalah satu masalah yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Kesulitan belajar yang dialami oleh anak tidak serta-merta disebabkan dari faktor luar seperti lingkungan, sosial, budaya, dan fasilitas belajar, melainkan disebabkan dari faktor dari dalam individu itu sendiri. Kesulitan belajar tersebut seperti gangguan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Kadangkala orang tua tidak menyadari kesulitan belajar yang dialami oleh anak karena kesulitan belajar tidak terlihat jelas seperti halnya suatu cacat fisik. Hal tersebut sejalan dengan teori menurut National Institute of Health, IDRIS 2009, bahwa kesulitan belajar adalah adanya hambatan atau gangguan dalam belajar anak sehingga mengganggu suatu tujuan belajar yang seharusnya dicapai karena kesenjangan taraf intelijensia dan kemampuan akademik. Kesulitan belajar tersebut karena adanya gangguan saraf pusat otak atau neurobiologi, menimbulkan gangguan bicara, membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Gangguan kesulitan belajar ini diartikan sebagai suatu kondisi yang secara nyata dialami oleh anak dalam hal akademis, baik secara umum maupun khusus karena adanya gangguan pada difungsi neurologis, proses psikologis maupun hal lainnya sehingga menyebabkan hasil belajar anak yang rendah di kelas. Selanjutnya, faktor kesulitan belajar. Yang pertama, faktor fisiologis. Hambatan belajar yang disebabkan oleh kondisi fisik siswa. A. Kerusakan yang terjadi pada susunan syaraf pusat. Disfungsi otak yang terjadi secara minimal atau minimal brain dysfunctions. B. Ketidakseimbangan biokimia. Zat pewarna dan penyedap makanan merupakan penyebab kesulitan belajar dan hiperaktif pada anak. C. Keturunan atau genetik. D. Nutrisi. Dan E. Pengaruh teratogenik atau zat kimia dan obat-obatan. Selain 5 faktor di atas, menurut Nurwidodo 2011, gangguan fisik dapat menyebabkan kesulitan belajar adalah: pertama, gangguan penglihatan dan pendengaran; kedua, gangguan persepsi; tiga, anggota badan yang tidak sempurna atau kurang sempurna; dan yang terakhir, kondisi fisik yang bersifat temporer atau sementara. Yang kedua yaitu faktor sosial. A. Faktor keluarga. Keadaan ekonomi sosial. Keadaan sosial ekonomi yang kurang akan membatasi kesempatan belajar, mengurangi kegiatan kegairahan dalam belajar sehingga akan menimbulkan kesulitan pada siswa. B. Situasi rumah tangga. Situasi rumah tangga yang kacau sering terjadi pertengkaran antar anggota keluarga, tidak saling menghormati akan membuat siswa tidak akan berkonsentrasi, mudah terganggu dalam belajar. C. Pola pendidikan orang tua. Kurangnya perhatian orang tua kepada anak banyak pengaruh terhadap kesulitan belajar. B. Lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu teman sepermainan, dan yang kedua lingkungan sekitar. 3. Faktor emosional dan psikologis. A. Bakat khusus atau habitude. Dengan bakat yang dimiliki anak, proses belajar
akan menyenangkan dan mencapai prestasi yang memuaskan. B. Minat terhadap pelajaran atau interest. Minat akan menumbuhkan motivasi atau dorongan pada seseorang untuk mencapai suatu prestasi. C. Kebiasaan dan gaya belajar. Kebiasaan belajar yang kurang baik yang dimiliki seorang siswa akan menyebabkan timbulnya kesulitan belajar. 4. Faktor intelektual atau kecerdasan. Pada faktor intelektual, siswa umumnya kurang berhasil dalam menguasai konsep atau prinsip walaupun telah berusaha mempelajarinya. 5. Faktor pendidikan. Faktor kurang tepatnya guru mengelola pelajaran dan menerapkan metodologi. Menurut Nurwidodo 2011, kondisi dan situasi yang ada di sekolah dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa. Antara lain, strategi pengajaran, media dan sumber belajar, situasi sekolah, pengelolaan sekolah, fasilitas sekolah, dan teknik evaluasi. Selanjutnya, diagnosis kesulitan belajar. Belajar pada dasarnya merupakan proses usaha aktif seseorang untuk memperoleh sesuatu sehingga terbentuk perilaku baru menuju arah yang lebih baik. Kenyataannya, para pelajar seringkali tidak mampu mencapai tujuan belajarnya atau tidak memperoleh perubahan tingkah laku sebagaimana yang diharapkan. Hal itu menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan belajar yang merupakan hambatan dalam mencapai hasil belajar. Setiap siswa dalam mencapai sukses belajar mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang dapat mencapainya tanpa kesulitan, akan tetapi banyak pula siswa mengalami kesulitan sehingga menimbulkan masalah bagi perkembangan pribadinya. Dalam menghadapi masalah perkembangannya, tidak semua siswa mampu memecahkan semuanya sendiri. Seseorang mungkin tidak mengetahui cara yang baik untuk memecahkan masalah sendiri. Siswa cenderung tidak tahu apa sebenarnya masalah yang dihadapinya. Ada pula seseorang yang tampak seolah tidak mempunyai masalah, padahal masalah yang dihadapinya cukup berat. Atas kenyataan itu, semestinya sekolah harus turut berperan dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi para siswa. Untuk dapat menetapkan gejala kesulitan belajar dan menandai siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka diperlukan kriteria sebagai batas atau patokan sehingga dengan kriteria ini dapat ditetapkan batas di mana siswa dapat diperkirakan mengalami kesulitan belajar. 1. Ukuran kegagalan dan kemajuan belajar siswa, yaitu A. Tujuan pendidikan siswa yang dapat mencapai target tujuan-tujuan tersebut yang dapat dianggap sebagai siswa yang berhasil. Apabila tidak mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut, dapat dikatakan mengalami kesulitan. B. Kedudukan dalam kelompok. Siswa mengalami kesulitan belajar apabila memperoleh prestasi belajar di bawah prestasi rata-rata kelompok secara keseluruhan. C. Perbandingan antara potensi dan prestasi. Prestasi belajar yang dicapai seseorang siswa akan tergantung dari tingkat potensinya, baik yang berupa kecerdasan maupun bakat. D. Kepribadian. Siswa yang berhasil dalam belajar akan menunjukkan pola-pola kepribadian tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Pengenalan kesulitan belajar siswa. A. Teknik non-test atau asesmen informal, yaitu melibatkan wawancara, observasi, angket sosiometri. B. Cara mengetahui hubungan sosial seseorang, dokumentasi, dan C. Pemeriksaan fisik dan kesehatan. D. Teknik tes atau asesmen formal, yaitu melibatkan tes hasil belajar, tes intelijensi dan psikologis. 3. Prosedur pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar. Langkah-langkah diagnosa kesulitan belajar: melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa. B. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa. C. Mewawancarai orang tua atau wali untuk mengetahui hal ihwal keluarga. D. Memberikan tes diagnostik bidang percakapan tertentu. Dan yang terakhir, memberikan tes kemampuan intelijensi atau IQ. Selanjutnya, alternatif pemecahan kesulitan belajar. 1. Pengumpulan data. Yang kedua yaitu diagnosis.
3. Menyusun program perbaikan. Dan yang keempat, melaksanakan program perbaikan. 5. Treatment. 6. Evaluasi. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan salah satu masalah yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Kesulitan belajar merupakan sesuatu di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan tertentu dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Kesulitan belajar yang dialami siswa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor fisiologis, sosial, psikologis, intelektual, dan pendidikan. Kesulitan belajar yang dialami siswa dapat dicegah dengan beberapa cara alternatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data, diagnosis, menentukan kecakapan bidang masalah, menyusun program perbaikan, melaksanakan program perbaikan, treatment, dan evaluasi. Itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai kesulitan belajar